buat ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, yang terhormat buat ibunda pimpinan daerah Asia Kabupaten Tuban, yang terhormat vokal IMM Kabupaten Tuban, serta bakal calon bupati yang mana telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam pelantikan pimpinan cabang angkatan mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang ke-11. Di momen pelantikan ini, tongkat estafet reorganisasi pimpinan cabang angkatan mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban pastinya akan berputar, dan banyak problem dan dinamika yang akan terjadi, dan begitu pula nantinya. Dan saya berharap kepada teman-teman semua dapat saling bekerja sama, dapat saling mengayomi satu sama lain, karena tanpa dukungan kalian semua, saya tidak mungkin bisa menjalankan amanah ini dengan semestinya. Dan di hari ini, Minggu 20 September 2020, saya resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Besar harapan saya ketika mendapatkan mandat dari teman-teman ini, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Akan ada kekeliruan dan langkah yang salah. Ada banyak yang akan tidak setuju terkait kebijakan atau program-program yang saya ambil nantinya. Dan kita tahu bahwa pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, tapi saya akan berusaha dan berjuang dengan bantuan teman-teman semua. Ini adalah momentum kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ini adalah kerjasama kita untuk membangun tidak hanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi lebih baik, tapi Kabupaten Tuban ini menjadi lebih baik. Dan semoga teman-teman ini dapat amanah untuk menjalankan pengurusan yang baru ini pula. Dan marilah kita menjadi patriot pahlawan mahasiswa Tamatan Jasa. Dan marilah kita sama-sama berjuang, karena opsi kita cuma satu: bertindak menjadi sejarah atau dia menjadi sampah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri pelantikan dan talkshow Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Terima kasih untuk peserta dan juga tamu undangan serta para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Saya persilakan untuk para narasumber untuk maju ke depan, untuk Bapak Khalindra Fariski dan juga Bapak Setiadi. Sebenarnya saya di sini sangat nervous sekali. Bagaimana tidak nervous, karena ini pertama kali saya menjadi moderator, di mana para narasumber ini sangat hebat sekali. Ini merupakan kesempatan emas saya bisa berdampingan dengan narasumber ini ya. Baik, untuk tema topik pada talkshow siang hari ini yaitu industrialisasi, solusi atau eksploitasi. Kalau kita berbicara tentang temanya ini sangat kali sekali ya, antara solusi atau eksploitasi.
Nah, ini nanti akan dibahas secara rinci dan jelasnya kepada dua narasumber kita, karena narasumber yang Ibu Kojana berhalangan hadir. Baik, mungkin saya bisa untuk mengulas sedikit tentang tema pada episode kali ini, yaitu terkait industrialisasi. Kalau kita berbicara tentang industrialisasi, tentunya kita tidak akan lepas dengan yang namanya proses modernisasi, ya. Kemudian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dan banyak yang berpendapat bahwasanya industrialisasi ini merupakan kunci utama untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk meningkatkan pendapatan, kemudian banyaknya peluang kerja, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Dan jika kita menyangkutkan industrialisasi ini yang ada di Kabupaten Tuban ini, tentunya kita telah tahu ya bahwasanya yang ada di Kabupaten Tuban ini merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam, kemudian sumber daya alam yang cukup melimpah, dan tentunya dengan kekayaan alam ini yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban menjadi daya tarik tersendiri untuk bagi para investor maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Nah, namun tentunya dengan ini antara kekayaan yang ada di Kabupaten Tuban ini katanya sudah menjamin ya Pak, untuk kesejahteraan masyarakatnya untuk kedepannya itu bagaimana, kemudian perubahan sosial juga. Tapi banyak permasalahan bahwa meskipun di Kabupaten Tuban ini ada banyak sumber daya alam ya, kemudian pabrik-pabrik sendiri juga sudah banyak yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Tuban kan. Tapi ternyata untuk tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu juga masih rendah, ya kan? Kemudian untuk angka penganggurannya sendiri dan juga angka kemiskinannya ini kan masih berada pada tingkatan 5 terbawah se-Jawa Timur. Dan ini kan menjadi permasalahan seperti itu kan. Nah, mungkin nanti ini bisa diperjelaskan lagi, bisa dibahas bersama para dan sekaligus tamu undangan. Sebenarnya penyebabnya itu seperti apa? Dampak untuk sosial sekaligus untuk lingkungannya itu bagaimana? Itu kan nanti bisa diperjelas lagi seperti itu. Baik, mungkin ini sebagai pembukaan saja dari saya. Untuk kedepannya nanti langsung dari narasumber. Namun sebelumnya saya memperkenalkan dulu untuk narasumbernya, yaitu Bapak Aditya Halindra Faridski, kemudian Bapak Haji Setiajid, yaitu sebagai bakal calon bupati Kabupaten Tuban. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Namun sebelumnya saya akan memberikan aturan lainnya dulu ya Bapak. Kalau untuk setiap narasumber ini akan diberikan waktu sekitar 20 menit untuk penyampaian materi. Kemudian nanti setelah penyampaian materi dari Bapak dan Bapak juga, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi antara peserta. Oh Mas ya. Ya. Ini sakit groginya Pak, ini sakit groginya. Ya. Luar biasa nih ya. Tapi bisa luar biasa karena alhamdulillahnya Pak Ketua memberikan kesempatan pada saya. Kan nanti yang perempuan-perempuan itu aduh. Oke, untuk langsung saja ya mungkin dari siapa dulu? Baik, untuk penyampaian materi pertama yaitu dari Bapak Setiajid, padanya kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tuban, Pak Kepala Baptispam yang mewakili Bapak Bupati yang sangat saya hormati, adik-adikku para pimpinan
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik provinsi maupun kabupaten Tuban yang sangat saya hormati, adikku juga Mas Aditya Halindra Pariski yang sangat saya hormati, dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan dan hidayahnya sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri pelantikan adik-adik kita, dan sekaligus juga ada talkshow mengenai saya diberi tema tadi industrialisasi di Kabupaten Tuban sebagai solusi atau eksploitasi. Saya kira ini judul yang sangat bagus bagi adik-adik saya, dan ada yang lebih dahsyat lagi tadi saya dimisi Pak, industrialisasi di Tuban itu sebagai berkah atau musibah gitu ya. Jadi ini judul yang luar biasa. Tapi perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya bagi adik-adik saya, generasi saya ke depan, bahwa memang ada persoalan yang luar biasa di Kabupaten Tuban. Tadi disebut oleh Mbak Endang Korwanti bahwa kita memang masih urutan kelima angka kemiskinan di Jawa Timur, dan kemudian rata-rata lama sekolah juga masih relatif rendah, hanya 6,52 tahun. Demikian pula juga indeks pembangunan manusia juga masih relatif rendah dibanding kabupaten di sekitar. Lalu kemudian kita memang berangkat dari daerah agraris, kemudian penjenengan punya cita-cita untuk industrialisasi. Ini merupakan titik ya, entry point kita harus berbicara mengenai industrialisasi di Kabupaten Tuban. Kita melihat makroekonomi dulu. Pada kesempatan sekarang Jakabanda ini, di kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jawa Timur memang sedang pada posisi yang tidak menguntungkan, bahkan terkontraksi hingga 1,51% untuk Jawa Timur dan 1,26% minus untuk nasional. Demikian pula kalau kita melihat sektor industri di Jawa Timur, nanti akan juga ke Tuban. Sekarang ini juga terkontraksi hingga minus 2,10% untuk Jawa Timur dan nasional 1,02. Ini posisi yang sangat, menurut saya sih sudah pada titik mati. Kemudian pertumbuhan perdagangan juga demikian. Kalau di nasional sudah terkontraksi hingga min 4,9, lalu kemudian di Jawa Timur minus 3,4. Nah, yang menjadi persoalan hari ini ya bahwa kita memang bergantung pada produksi dalam negeri yang kita ekspor. Nah, yang menjadi soal adalah bahan baku produk yang dijual di dalam negeri sebagian besar adalah bahan baku impor. Jadi kalau bahan baku impor diekspor itu masih lumayan, ada margin yang cukup tinggi. Tetapi kalau bahan baku impor lalu kemudian dijual pada produksi kebutuhan lokal, maka pada saat ini mengalami kerugian yang luar biasa. Ini persoalan kita. Nah, kemudian realisasi investasi di Jawa Timur nanti perbedaannya juga ke Tuban. Saat ini Jawa Timur saja PMA-nya 12,6%, PMA triliun. Lalu PMDN hanya 38 triliun. Ini Jawa Timur 38 kabupaten. Nah, sekarang kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban. Pada semester 1 2020 sudah menurun, sudah terkontraksi hingga kurang lebih sekitar 1,6%. Lalu kemudian di semester kedua ini data BPS, data sementara BPS sudah terkontraksi hingga minus 6%. Nah, kalau adik-adik, anak-anak itu semuanya kita berbicara industrialisasi ini, eksploitasi atau solusi, saya kira memang solusi adalah penting. Tetapi coba kita lihat data statistik ketenagakerjaan. Investasi nasional dulu. Jadi
jumlah tahun 2019 investor yang ada di Kabupaten Tuban itu ada 614 ya. Ada 614. Coba ada itu lihat di tahun 2020 ternyata sangatlah kecil, banyak emas, sangat kecil. Lalu kemudian kita lihat di statistik investasi Kabupaten Tuban pada 2018 ada 4.171 dalam miliar. Lalu kemudian di 2019 ada 27.700 miliar atau 27 triliun. Sekarang kosong. Ya. Nah, kita lihat lagi statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban. Ini perlu sekali untuk adik-adikku para mahasiswa. Angkatan kerja kita di Kabupaten Tuban dengan penduduk 1.287 hampir 1.300 itu angkatan kerjanya sebesar 925.154. Ini pertanyaannya kemudian betul apa itu? Nah, kalau nggak percaya kita hitung sendiri. Ini data BPS. Ini 925. Lalu, yuk kita lihat lagi. Angkatan kerja yang mereka bekerja itu 2019 634. Terkontrasi lagi, maaf bukan terkontrasi, menurut lagi enggak, yang bekerja itu menjadi 617.347 orang. Kalau ada itu bandingkan dengan 925, ada berapa sisa? Kurang lebih sekitar 300.000 mereka yang pengangguran dan setengah penganggur. Lalu kemudian berdasarkan data statistik, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban itu sebesar 17.536. Ini adalah angka yang luar biasa bagus menurut saya, kurang lebih sekitar 2,76% pengangguran terbuka. Tapi yang setengah penganggur, yang mereka hanya bekerja 1 jam dalam seminggu, setengah jam dalam seminggu, yang penting mereka bekerja dan mendapatkan hasil, itu jumlahnya 300.000. Nah, maka kalau kita lihat partisipasi angkatan kerja sebenarnya sudah cukup tinggi, ada 68%, baik sektor formal yang masuk dalam perusahaan atau sektor informal yang mereka berusaha sendiri atau wirausaha. Nah, adik-adikku yang sangat saya cintai, dari pengangguran yang terbuka sebesar 2,76 ini terbuka, belum ditambah dengan persoalan yang hari ini terjadi pandemi COVID yang luar biasa. Tidak ada satu sektor pun yang tidak terkena pandemi ini. Nah, oleh karena itu adik-adikku bahwa memang jalan tengah mana yang akan dipilih, kita akan ngambil tetap konsisten atau istiqomah untuk agraris, atau kita melompat menjadi industrialisasi. Ini sangat penting pemikiran itu. Kalau pemikiran kami, analisis kami, dugaan kami bahwa agraris lahan akan berkurang setiap tahun. Walaupun kita akan pertahankan dalam LPDB, tapi akan berkurang setiap tahun. Karena berbagai persoalan, baik perumahan untuk permukiman maupun untuk industri, baik industri kecil maupun industri besar. Nah, disitulah akan menjadi tenaga kerja untuk bidang pertanian akan menurun. Nah, adik-adik itu bahwa kalau menurut data angka pendaftaran pengangguran atau angka 1 yang menurut saya ini sekarang sudah tidak musim lagi mereka datang ke Disnaker hanya mengisi kartu kuning, itu tidak musim, karena itu mesti harus online. Dan ini yang terdaftar hanya 1078 penganggur terbuka di Kabupaten Tuban. Saya kira tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari lowongan pekerjaan di 2019 ada 815. Tapi kalau 815 lowongan pekerjaan ini mungkin di sektor formal. Kalau sektor informal mungkin lebih dari itu barangkali. Nah, adik-adikku semua yang sangat saya hormati, sebenarnya Tuban termasuk 6 besar
di dalam rancangan proyek strategis nasional di Jawa Timur. Jadi ada satu Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Surabaya, Kabupaten Mojokerto, ini industri besar berada di wilayah ini. Nah, persoalannya tadi, apakah Tuban sudah siap untuk menghadapi industrialisasi yang akan kita kembangkan di depan? Dan mau tidak mau memang kita harus hadapi. Berikutnya bahwa kawasan industri juga ada. Sebenarnya kalau kita menghadapi kawasan industri baru atau kawasan ekonomi khusus yang akan kita kembangkan di Jawa Timur, Tuban salah satu sebenarnya kita siapkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung industrialisasi. Contoh misalnya harus ada pelabuhan internasional di Kabupaten Tuban sebagai penyangga Teluk Tamong dan Tanjung Perak. Dan sana sudah terjadi dwelling time sampai 6 hari. Sebenarnya kalau kita menghadapi industrialisasi, maka dwelling time itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Tuban salah satu punya laut yang cukup dalam, hamparan yang cukup luas, tidak terjadi ombak yang besar, itu bisa dimanfaatkan sebagai pelabuhan internasional penyangga di Jawa Timur. Apalagi nanti kalau ibu kota negara kita berpindah ke Kalimantan Timur, maka jarak antara Tuban dengan Kalimantan Timur sangatlah dekat. Nah, kawasan industri yang akan dikembangkan ke Kabupaten Tuban sekarang ini baru 233 hektar. Itu pun juga baru maintenance sementara. Pertanyaannya adalah eksploitasi atau solusi. Ya. Nah, maka kemudian kalau kita melihat sektor-sektor industri yang telah ditetapkan oleh Perpres 80 tahun 2019, Tuban bagian dari kawasan itu, kawasan industri khusus itu. Nah, ini yang perlu harus kita siapkan betul. Maka infrastruktur ekonomi, baik jalan tol maupun kereta maupun industri pelabuhan, semuanya harus secepatnya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, menyangkut lagi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOP. Pertanyaannya ialah berapa kabupaten Tuban yang sudah memiliki itu? Data yang ada di kami ternyata di Kabupaten Tuban belum memiliki itu, kecuali proyek strategis nasional yang memang sudah dikerjakan sejak awal. Nah, itu Bapak Ibu dan adik-adik Tuhan semua yang sangat saya hormati. Nah, sekarang peluang dan tantangan masa pandemi. Jadi kalau kita akan berpikir di 2021 terlepas dari pandemi atau apakah di 2021 sudah selesai pandemi ini, maka kita berpikirnya adalah potret sektor ekonomi di saat pandemi ini mana yang potensial loss, mana yang potensial winners. Nah, ini yang dari analisis kita bahwa yang potensial winners itu ada di jasa logistik, jasa telekomunikasi, elektronik, makanan dan minuman, kimia, farmasi, tekstil, dan produk tekstil. Sementara pertanian itu 50-50. Karena apa? Saat ini juga menurun hingga sampai 11,5%. Ini persoalan kita. Nah, maka sektor industri potensial pada pandemi COVID ini kalau kita lihat bobot PDRB-nya memang relatif masih cukup tinggi. Misalnya industri kimia dan produk kimia sebesar 2,34%, industri tekstil masih 0,44%, artinya masih tumbuh. Pertanian dan perikanan kehutanan masih 10%, industri pengolahan dan makanan minuman masih 9,92%. Dan perlu saya sampaikan bahwa ternyata yang masih unggul dan masih hidup itu makanan dan minuman. Terutama kalau sekarang ini memang informasi dan komunikasi ini luar biasa. Jadi tidak ada satupun ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki handphone. Dan ini persoalan besar. Lebih baik kita makan daripada tidak memiliki handphone. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ekonomi kreatif menjadi sangat penting. Dan adik-adikku mahasiswa, anak-anakku mahasiswa, sebenarnya
ekonomi kreatif tidak kemudian menunggu harus selesai lulus kuliah. Anak saya, kebetulan anak saya itu di ITS, saya tidak pernah ngasih bayar sekolah karena dia sudah punya kerjaan dan kerjaannya cukup dengan IT. Ini adalah penting bagi adik-adikku maupun anak-anakku memiliki kreativitas menggunakan IT tidak hanya untuk pacaran gitu kan, tapi juga untuk berbisnis. Dan startup bisnis itu modalnya murah, teknologi yang kuasai, lalu kemudian barang kita cukup memproduksi, tetapi pasarnya terbuka luas. Nah, ini yang harus kita tempuh bagi adik-adik dan seluruh anak-anakku semuanya lulusan SMK maupun yang lain. Nah, share ekonomi kreatif itu luar biasa tinggi. Ini terbukti bahwa data ini menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan pada saat-saat pandemi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana strategi kita ke depan? Nah, ini yang harus diikuti oleh kabupaten karena pembangunan jangka menengah panjang nasional itu kemudian diverifikasi kepada provinsi, lalu provinsi diverifikasi pula kepada kabupaten. Maka perencanaan nasional menjadi bagian dari acuan kita bersama. Misalnya di 2019 sampai 2024 sinergi antar sektor dan spasial untuk meningkatkan efisiensi industri yang ramah lingkungan misalnya. Lalu kemudian 2025 berkembang lagi menjadi sinergi antar skala produksi. Maka kalau kemudian kita siapkan basic pada 2020 ini kita harus betul-betul kalau tadi menghambat, kalau tadi impor sangat tinggi maka kita harus hambat dengan raw material. SDM kita harus adaptif. Karena itu tadi saya bisik-bisik di ruangnya Pak Edi kalau pelayaran dikembangkan lagi, ada lagi kan pelayaran SMK Belan kan pendidikan vokasi. Lalu kemudian ada pelatihan vokasi di dalamnya, ada berbagai teknologi karena kita mengarah kepada industrialisasi Pak Edi. Jadi proyek strategis nasional di Tuban nanti dengan kurang lebih ada 15,6 triliun, ada 20,6 miliar dolar investasi di Kabupaten Tuban. Baik TPPI maupun Pertamina Rosneft itu akan menggunakan kurang lebih 25.000 tenaga kerja. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Kabupaten Tuban. Karena kalau kita lihat setengah penganggurannya sekian besar, maka dengan proyek-proyek strategis itu harus kita manfaatkan benar-benar. Dan kami pada saat itu masih Kepala Dinas SDM sudah menandatangani kontrak kerja kepada mereka bahwa 85% harus tenaga kerja dari Kabupaten Tuban. Ini harus tepuk tangan sebenarnya anak-anak ini. Banyak yang pekerjaan yang mungkin menguntungkan dan sangat menguntungkan. Jadi mulai dari pekerjaan EPC di sana, lalu kemudian ikutannya misalnya warung, hotel, cottage dan lain sebagainya, bahkan sampai penyiapan sumber bahan pokok ini bisa dilakukan di masyarakat Kabupaten Tuban. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, permasalahannya adalah untuk industri besar memang bahan baku dan penolong untuk produksi terutama produk impor ini masih menjadi kekuatan kita, menjadi basic kita. Ini tidak boleh, harus kita kurangi betul. Lalu akses pasar produk besar juga memang masih kalah bersaing dengan berbagai negara. Proses produksi sering terganggu. Jadi semen kita itu, semen Indonesia itu kalah dengan semen Cina. Maka sekarang hanya 20% saja produksinya. Banyak boleh lihat ya. Semen Cina dijual dengan harga 32.000 satu sak dengan kualitas yang sama. Semen kita masih 43.000. Misalnya, gitu. Akhirnya kemudian produk mereka lebih baik menggunakan tracking daripada memproduksi. Ini persoalan kita. Lalu upaya kita akselerasi industri juga masih menjadi persoalan yang besar. Nah, oleh karena itu kalau kita di industri besar saja masih produk impor, saya tidak perlu berkata yang terlalu banyak. Yang penting saya minta adik-adik atau teman-teman saya yang masih seusia, ayo kita sebagai anak muda berperan aktif, jangan hanya sekedar menjadi penonton,
tetapi kita bisa membuktikan anak muda itu mampu. Asalkan saya selalu memberikan masukan, jangan pernah meninggalkan para sesepuh, para guru-guru kita. Karena insya Allah anak muda dengan masih mendengarkan nasihat-nasihat beliau, kita akan menjadi anak muda yang lebih bijaksana, anak muda yang insya Allah akan lebih menjadi anak muda yang lebih baik. Jadi jangan terlalu egois menjadi anak muda. Terkadang kita punya cita-cita muluk-muluk, tetapi kita melupakan nasihat-nasihat orang tua kita, nasihat-nasihat guru kita, sehingga ketika ada sesuatu kita akhirnya menjadi kebingungan. Tadi industrialisasi pasti yang dibutuhkan adalah pertama permodalan, kedua sumber daya manusia. Kalau kali kita mau ngomong sumber daya manusia, ayo kita persiapkan. Mulai dari apa? Tingkat SMA, tingkat SMK, tingkat pondok pesantren, bagaimana lulusan-lulusan ini kita persiapkan yang mampu nanti langsung masuk di dunia usaha. Rata-rata kadang kita kalau belajar itu hanya teori, tetapi insya Allah kalau kita mampu mengkoordinasikan dengan pendidikan, mampu mengkoordinasikan dengan semua pihak, insya Allah itu akan menjadikan solusi bahasa-bahasa kata-kata pengangguran itu tadi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, sedikit, tetapi nanti kita lebih banyak diskusi, lebih banyak berperan aktif. Insya Allah anak muda mampu, dan anak muda akan membuktikan kepada generasi penerusnya bahwa kalau bahasanya sekarang anak muda konon katanya generasi micin, betul atau tidak? Ayo kita buktikan bareng-bareng, anak muda mampu untuk membuktikan pada pendahulu-pendahulu kita akan memberikan karya nyata, bukan hanya sekedar ucapan lisan kita. Setuju? Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Hendra atas pemaparannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya buka 2 pertanyaan saja. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, kemudian sebutkan nama asal lembaga. Mungkin dari kandidat bisa membantu ya. Baik, ini Mbak yang berjilbab biru di belakang sana bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, pertanyaannya bisa dijawab oleh kedua calon depan, terserah. Nama saya Heni Widayu. Saya mau bertanya Pak, bagaimana penerapan industrialisasi pada masyarakat nelayan di desa kami? Karena apa? Dari industrialisasi itu nantinya membawa solusi yang memang benar memberikan solusi bagi warga kami. Contohnya seperti ini Pak, ketika saya ini anak seorang nelayan yang memang kesehariannya itu memang ya bergelut dengan ikan. Ketika bapak saya pergi nelayan, hasil yang kami peroleh itu tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana penerapan industrialisasi yang memang benar-benar memberikan solusi bagi kami, khususnya masyarakat kecil seperti saya ini. Nah, itu saja Pak, bisa diberikan solusinya seperti apa yang memang nanti bisa kami lakukan secara baik sehingga bisa menguntungkan masyarakat kecil di desa kami. Sudah, terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin Pak calon Bupati Tuban Haji Setiajid SHMH, saya hormati Mas Indra, Mas Eng. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya ingin bertanya. Sebelum memunculkan pertanyaan, perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini pemuda di Kabupaten Tuban ini selalu dinomor-2kan ketika adanya industrialisasi di Kabupaten Tuban. Beberapa bulan yang lalu kita melakukan kajian terkait dengan industri ekstraktif, terkait dengan salah satunya Rosneft. Hari ini Kabupaten Tuban kedatangan industri yang skala internasional, tidak hanya skala nasional. Dan itu pun kita korelasikan dengan adanya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang masih nomor 5 di Provinsi Jawa Timur. Di sisi itu angka pengangguran di Tuban juga semakin tinggi. Ini menjadi kajian kita bersama sebagai generasi muda yang mau atau tidak mau harus ikut campur, harus ikut berperan aktif dalam berkarya terkait dengan adanya industri ekstraktif atau Rosneft itu. Terkait dengan Perda nomor 16 tahun 2016, Bapak Setiajid tadi menyampaikan adanya 80% yang sudah disepakati antara Rosneft dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Akan tetapi kita melakukan kajian bahwa adanya Perda nomor 16 tahun 2016 ini, yang mana di dalam Perda itu tidak disebutkan persentase berapa, sehingga melihat pada warga ring 1 khususnya Holcim, Semen Indonesia, masyarakat sekitar atau yang disebut ring 1 seperti apa yang dikatakan Mas Indra tadi, bahwa masyarakat hanya sebatas tenaga kasar. Ketika berdirinya magar itu khusus magar ring 1. Akan tetapi ketika sudah produksi, warga itu dilempar satu persatu. Ini menjadi prihatinan kita. Dan di sisi itu, Bapak Cabut, ketika kita berbicara SDM Kabupaten Tuban, seperti halnya beberapa hari yang lalu di dalam media menyebutkan bahwa SDM masyarakat Kabupaten Tuban ini sangat tinggi, sangat luar biasa, sehingga harus kita berdayakan. Ini juga menjadi prihatin bagi kita. Kenapa? Ketika adanya industri di Kabupaten Tuban ini, tidak adanya kehadiran negara, tidak adanya kehadiran pemerintah daerah. Ketika ada konflik besar-besaran di masyarakat Kecamatan Jemur, adanya penggusuran lahan maupun yang lain, kita Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, PCPMI Tuban hadir di sana, melakukan advokasi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Karena kita khawatir ketika adanya industri itu, seperti halnya adanya di Semen Indonesia, masyarakat, sosial, budaya, dan kulturnya, kearifan lokalnya semua kehilangan. Apalagi di Kecamatan Jenuh itu, yang notabene agraris, yang hari ini adanya industri berbalik, dan pemerintah sampai hari ini saya kira tidak ada solusi yang tepat. Ketika pemerintah berbicara reklamasi, relokasi maupun lain sebagainya, bagaimana pemerintah daerah untuk turut memberikan solusi terhadap masyarakat? Bagaimana ketika pasca relokasi masyarakat pertanian itu mau diarahkan kemana? Pertanyaannya saja satu, Bapak, bagaimana strategi dan taktik maupun gerakan Bapak sebagai calon bupati ke depan, sehingga nantinya SDM pemuda di Kabupaten Tuban ini tidak hanya menjadi tenaga kasar ketika adanya industri, tapi justru bagaimana para pemuda ini menjadi peran yang aktif di dalam itu. Itu pertanyaannya terkait dengan strategi dan taktiknya ketika Bapak nanti menjadi calon bupati dan calon bupati Kabupaten Tuban. Mungkin cukup itu, Pak Setiajid, Mas Indra. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk namanya siapa ya, Mas? Namanya Kanem. Mas Kurniawan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber dari
pertanyaan pertama dari Noni Widayu, yaitu terkait hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional. Kemudian bagaimana untuk penerapan industrialisasi yang benar-benar memberikan solusi? Mungkin bisa dijawab, Pak? Ya, masih. Pertama dari memang kalau kita bicara nelayan dalam 12 bulan itu mereka bisa melaut kurang lebih hanya sekitar 5 sampai 6 bulan. Artinya ada 6 bulan yang memang kosong. Nah, jika sebenarnya keluarga atau ibu rumah tangga dari para nelayan itu kemudian diberdayakan untuk usaha pengolahan hasil tangkapan ikan, nah barangkali itu menjadi bagian dari usaha kecil yang mungkin akan bisa menambah daya beli masyarakat nelayan. Yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita berpikir dari dulu, sebenarnya ada program pemerintah namanya underwater restocking. Jadi mereka memberikan stok mengembangkan ikan-ikan di perairan yang tidak terlalu jauh. Misalnya kan sekarang bisa lebih dari 12 mil, nah, mungkin tidak kurang dari 12 mil diberikan underwater restocking. Jadi bibit-bibit ikan lalu kemudian diberikan namanya adalah fish apartment, diberikan tempat-tempat ikan